Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang jurnal. Sebelum kita memulainya, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Di video pembelajaran kali ini, saya hanya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Ya, jurnal itu adalah catatan yang sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan akunnya akan didebit atau dikredit, disertai dengan jumlahnya masing-masing. Pencatatan ini bisa dilakukan setelah kita melakukan analisis dokumen transaksi. Ada 3 fungsi jurnal, yaitu fungsi analisis, fungsi pencatatan, dan fungsi historis. Yang dimaksud dengan fungsi analisis itu adalah setiap transaksi keuangan itu harus dianalisis untuk menentukan akunnya didebit atau akunnya dikredit, serta jumlahnya masing-masing. Yang kedua adalah fungsi pencatatan. Dalam fungsi pencatatan, hasil analisis transaksi keuangan itu dicatat dalam kolom debit dan kredit disertai dengan keterangan yang diperlukan. Yang ketiga adalah fungsi historis. Dalam fungsi historis dinyatakan bahwa setiap pencatatan transaksi keuangan itu harus dilakukan secara kronologis atau berurutan sesuai dengan tanggal transaksinya. Oke, sebelum kita memulai analisis jurnal, kalian harus paham terlebih dahulu dengan sifat akun, ya. Sifat akun itu adalah yang pertama aktiva atau harta. Aktiva kalau bertambah dicatat di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Berikutnya yang kedua adalah kewajiban atau hutang. Hutang bertambah di sebelah kredit, berkurang dicatat di sebelah debit. Kemudian yang ketiga, ekuitas atau modal. Modal kalau bertambah dicatat di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Ya, jadi kalau ada prive merupakan pengurang dari modal. Makanya kalau ada prive dia dicatatnya di sebelah debit. Berikutnya yang keempat, pendapatan. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang dicatat di sebelah debit. Dan yang terakhir adalah beban. Beban kalau bertambah dicatat di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Oke, untuk mempermudah analisanya, berikut ini saya akan memberikan beberapa contoh kelompok akun. Yang pertama adalah untuk aktiva atau harta. Contoh-contoh akun untuk aktiva atau harta ini adalah ada akun kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka atau persekot sewa, ada kendaraan, dan ada peralatan. Itu contoh aktiva. Kemudian untuk contoh kewajiban atau utang. Contoh kewajiban itu bisa utang usaha, bisa utang gaji, utang listrik, dan sebagainya. Contoh ekuitas atau modal. Contohnya di sini modal perseorangan. Misalnya modal badu, modal dui, dan sebagainya. Berikutnya adalah contoh dari pendapatan. Contoh dari pendapatan ini adalah pendapatan jasa, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah contoh dari beban. Contoh dari beban itu bisa beban gaji, beban listrik, beban air, dan sebagainya. Sekarang kita memasuki bentuk jurnal. Ya, bentuk jurnal ini adalah seperti yang tampil di layar berikut ini. Ya, jadi cara pembuatannya. Yang pertama untuk judulnya itu baris pertama diisi dengan nama perusahaan. Di baris kedua diisi dengan nama jurnal umum. Dan baris ketiga diisi dengan periode pencatatan jurnal. Nah, kolom-kolom jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kolom kredit. Untuk kolom tanggal, itu diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Ya, jadi untuk tanggal ini harus kronologis, harus berurutan ngisinya. Berikutnya adalah kolom keterangan. Kolom keterangan ini diisi dengan nama-nama akun yang timbul akibat adanya transaksi. Nah, cara pembuatannya,
Untuk akun yang mempengaruhi sisi debit, ini nanti dicatat di paling kiri. Sedangkan untuk akun yang mempengaruhi sisi kredit, ini nanti mencatatnya harus agak masuk ke dalam. Jadi agak menjorok ke dalam, seperti itu. Berikutnya adalah kolom ref atau kolom referensi. Kolom referensi ini diisi dengan nomor akun pada saat kita akan memposting data dari jurnal ke buku besar. Jadi kalau masih memproses jurnal, ini belum diisi kolom referensinya. Berikutnya kolom debit. Kolom debit ini diisi dengan jumlah angka yang akan mempengaruhi sisi debit. Dan biasanya diimbangi dengan angka yang dikredit, ya, di sisi kredit itu adalah jumlah angka yang mempengaruhi sisi kredit. Jadi nanti setiap transaksi ini debit kredit harus imbang. Oke, sekarang saya akan memberikan beberapa contoh analisis transaksi dan cara pembukuannya ke dalam jurnal. Ya, contoh pertama ini adalah pada tanggal 1 Juli 2019, Rena mendirikan salon kecantikan dengan nama Rena Salon. Sebagai investasi awal, Rena menyetorkan uang tunai senilai 80 juta rupiah. Nah, berdasarkan soal ini, maka analisanya di sini Rena menyetorkan uang ke perusahaan. Logikanya, kas perusahaan bertambah. Di sini, Rena menyetorkan uang karena ingin menanamkan modal. Jadi logikanya, kas perusahaan bertambah, modal perusahaan juga bertambah. Senilai 80 juta, karena memang investasi awalnya adalah 80 juta. Kalau kita lihat sifat akun tadi, kas merupakan bagian dari aktiva. Aktiva bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Sekarang modal. Modal, dia kalau bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Nah, di sini berarti jurnal yang kita buat, ini karena kas merupakan bagian dari aktiva, maka nanti kas bertambah di sebelah debit, dan modal bertambah di sebelah kredit, masing-masing 80 juta rupiah. Jadi, cara pengisian ke dalam jurnalnya, tanggalnya diisi dengan tanggal 1, keterangannya diisi dengan kas, letakkan angkanya di sebelah debit, 80 juta rupiah. Kemudian berikutnya modal Rena. Karena modal Rena ini dicatat di sebelah kredit, maka ketika kita isi di kolom keterangan ini harus agak masuk ke dalam untuk membedakan dengan nama akun yang ada di sisi debit. Senilai 80 juta di kredit. Berikutnya adalah contoh kedua, ya. Contoh kedua, tanggal 3 Juli 2019 dibeli peralatan salon senilai 23 juta rupiah dan perlengkapan salon senilai 5 juta rupiah secara tunai. Maka di sini analisisnya, peralatan salon akan bertambah di sebelah debit senilai 23 juta rupiah. Perlengkapan salon juga bertambah di sebelah debit senilai 5 juta rupiah. Karena di sini kita membeli secara tunai, maka kas dia akan berkurang di sebelah kredit senilai 28 juta rupiah. Sehingga pencatatan ke dalam jurnalnya nanti diisi tanggal 3, keterangannya diisi yang pertama peralatan salon, senilai angkanya taruh di debit 23 juta. Berikutnya perlengkapan salon, letakkan angkanya di debit 5 juta. Kreditnya, jadi kita agak masuk ke dalam untuk kas, itu senilai totalnya 28 juta rupiah. Contoh soal berikutnya adalah yang ketiga. Tanggal 13 Juli 2019 diselesaikan jasa riasan pernikahan senilai 12 juta rupiah. Pembayaran minggu depan. Di sini, perusahaan kita atau salon Rena sudah menyelesaikan pekerjaan, yaitu merias untuk pesta pernikahan senilai 12 juta. Tetapi uangnya belum diterima. Karena uangnya belum diterima, ini masuk kategori tagihan. Tagihan itu nama lainnya piutang usaha. Sehingga analisanya, piutang usaha bertambah di sebelah debit dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit, masing-masing 12 juta rupiah.
Maka cara memasukkannya ke dalam kolom jurnal, tanggal diisi tanggal 13, keterangannya debit ada piutang usaha, letakkan angkanya di sisi debit 12 juta, kreditnya ada pendapatan jasa senilai 12 juta rupiah. Oke, sekarang kita contoh keempat. Tanggal 18 Juli 2019, diterima tunai pembayaran jasa riasan pernikahan senilai 15 juta rupiah. Nah, di sini salon Rena berhasil menyelesaikan jasa salon, kemudian langsung dibayar. Logikanya di sini salon Rena akan menerima uang. Karena langsung menerima uang, makanya kas bertambah di sini di sebelah debit dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit, masing-masing 15 juta rupiah. Buat jurnalnya, tanggal 18, keterangannya diisi dengan kas, taruh angkanya di debit 15 juta rupiah. Kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit, ya, taruh angkanya di kredit senilai 15 juta rupiah. Contoh berikutnya, contoh kelima. Tanggal 19 Juli 2019, dibeli peralatan salon secara kredit senilai 8 juta rupiah. Di sini kita membeli peralatan, tapi belinya secara kredit. Logikanya di sini peralatan akan bertambah. Terus karena di sini kita belinya secara kredit, berarti utang usaha juga akan bertambah. Maka analisanya, peralatan salon bertambah di sebelah debit, utang usaha bertambah di sebelah kredit, masing-masing 8 juta rupiah. Jadi cara pengisian ke dalam jurnalnya, tanggal 19, keterangannya diisi dengan peralatan salon, letakkan angkanya di debit 8 juta rupiah. Kemudian di kreditnya ada utang usaha, ya, letakkan angkanya di kredit 8 juta rupiah. Contoh soal berikutnya. Tanggal 20 Juli 2019, diterima pelunasan jasa riasan tanggal 13 Juli senilai 12 juta rupiah. Kalau kita lihat soalnya di sini membuktikan bahwa di tanggal 20 Juli ini terjadi pelunasan piutang. Piutang yang terjadi tanggal 13 Juli senilai 12 juta. Karena di sini kita menerima pelunasan piutang, logikanya kas perusahaan bertambah dan tagihan perusahaan akan berkurang. Sehingga analisanya, kas bertambah di debit, piutang usaha berkurang di kredit, masing-masing senilai 12 juta rupiah. Ya, dan cara pengisian ke dalam jurnalnya, tanggalnya diisi dengan tanggal 20, keterangannya debitnya untuk kas, letakkan angkanya di debit 12 juta rupiah. Kemudian kreditnya ada piutang usaha, letakkan angkanya di kredit 12 juta rupiah. Oke, berikutnya contoh ketujuh. Tanggal 28 Juli 2019, diselesaikan jasa riasan pernikahan senilai 15 juta. Diterima tunai 5 juta rupiah, sisanya minggu depan. Di sini, salon Rena menyelesaikan pekerjaan salon. Nilai pekerjaan itu 15 juta, tetapi baru terima uang 5 juta. Logikanya di sini masih ada tagihan dong, ya. Tagihannya senilai 10 juta rupiah, ya. Makanya jurnalnya atau analisis jurnalnya adalah kas akan bertambah senilai uang yang diterima 5 juta. Kemudian piutang usaha juga bertambah di debit senilai 10 juta. Dan di kreditnya ada pendapatan jasa yang bertambah senilai 15 juta rupiah. Maka cara pengisian ke dalam jurnalnya, tanggalnya diisi dengan tanggal 28, keterangannya diisi dengan untuk debit kas senilai 5 juta, piutang usaha senilai 10 juta juga di debit, dan yang masuk ke kredit adalah pendapatan jasa senilai 15 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah contoh 8, ya. Tanggal 30 Juli
2019 dibayar gaji pegawai salon senilai 4 juta rupiah. Maka analisisnya, di sini salon Rena membayar beban gaji. Makanya, beban gaji bertambah di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit, masing-masing 4 juta rupiah. Dan cara pengisian ke dalam jurnalnya adalah, tanggalnya diisi dengan tanggal 30, keterangannya, untuk sisi debit, namanya beban gaji, letakkan angkanya di debit, 4 juta. Kemudian di sisi kreditnya adalah kas senilai 4 juta rupiah. Dan kalau contoh-contoh soal tadi kita gabungkan ke dalam jurnal umum secara utuh, maka akan tampak seperti slide berikut ini. Ya, jadi jumlah sisi debit maupun jumlah sisi kreditnya harus imbang. Kalau kita lihat jumlah sisi debit maupun jumlah sisi kredit salon Rena, ini totalnya adalah 174 juta rupiah. Jadi harus imbang. Demikianlah materi pembelajaran tentang jurnal dari saya. Semoga bisa mudah dipahami. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.